Halo. Halo. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Dimas Akilasya, biasa dipanggil Dimas. Saya dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati Srimalana, saya biasa dipanggil Uci, saya dari kelompok 2. Ya, perkenalkan nama saya Risyanka Putri, biasa dipanggil Aisyah dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Murdiansyah Pratama, biasa juga dipanggil Le. Dia dari kelompok mana ya? Kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasim atau biasa dipanggil Hasim dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Sultan Muhammad Hape Damai Suara, biasa dipanggil Sultan, saya dari kelompok 2. Mengapa belajar bahasa pemrograman itu penting di era digital? Kemampuan pemrograman membuka pintu kepada Anda untuk terus berkembang dalam dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Lalu ada pun manfaat mengapa belajar bahasa pemrograman itu penting di era digital. Yang pertama, ada peluang karir yang luas dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Permintaan programmer terus meningkat. Itu berarti dengan belajar pemrograman dapat menjelajahi berbagai karir yang menarik seperti pemrograman web, pengembangan aplikasi mobile. Lalu yang kedua, kemampuan problem solving yang lebih baik. Pemrograman melibatkan pemecahan masalah secara logis dan sistematis dan akan mengasah kemampuan problem solving. Yang ketiga, ada kemampuan untuk membangun aplikasi dan proyek sendiri. Kita bisa membangun aplikasi sendiri seperti contohnya ada web, ada game, ataupun alat lainnya dapat digunakan orang lain. Hal ini bisa membuka kreativitas baru dan pelajaran yang mendalam. Membuat aplikasi sendiri, kita bisa merancang solusi dan visi-misi sendiri. Selanjutnya, ada potensi keuangan yang besar. Dengan belajar bahasa pemrograman, juga kita dapat mendapatkan bayaran yang besar karena seringkali pekerjaan di bidang pemrograman dibayar dengan baik. Yang kelima, ada fleksibilitas dalam lokasi kerja. Banyak pekerjaan pemrograman yang dapat dilakukan secara remote, memberikan kita sebagai pekerja fleksibilitas dan lokasi kerja. Kita juga dapat bekerja dari rumah, kafe, ataupun bahkan bepergian sambil tetap produktif. Bagaimana peluang karir bidang TIK di Indonesia dan di dunia? Seiring berkembangnya zaman, teknologi berperan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Jika kita berencana untuk mengembangkan sebuah perusahaan secara internasional, salah satu departemen pertama yang harus kita rekrut adalah TI. Berkembang teknologi memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan lapangan kerja di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam bidang teknologi informasi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kriteria dalam bidang tersebut. Diambil dari website globalizationpartners.com. Amerika menduduki posisi puncak sebagai negara yang memiliki sektor bidang TI teratas yang diperkirakan akan tumbuh 13% pada tahun 2023. Yang lebih cepat dibandingkan estimasi pertumbuhan untuk pekerjaan lainnya. Dan ada juga Singapura yang di mana permintaan akan karyawan teknologi meningkat dikarenakan banyaknya perusahaan yang berekspansi ke Singapura. Setidaknya dibutuhkan 1,2 juta pekerjaan teknologi tambahan untuk memenuhi permintaan pada tahun 2025. Berapa banyak kebutuhan tenaga TIK per tahun di Indonesia? Dikutip dari website itmaranta.edu, dibutuhkan tenaga kerja di sektor TIK sebanyak 1,23 juta orang pada tahun 2022. Jumlah ini diperkirakan naik 21,4% menjadi sebanyak 1,49 juta orang pada tahun 2023 dan terus meningkat hingga mencapai 1,9 juta pada tahun 2025. Tenaga TIK di Indonesia maupun di luar negeri. Meski memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang signifikan, namun jumlahnya juga masih terbatas. Tak heran jika raksasa teknologi berani mengeluarkan duit banyak untuk menggaji seorang software engineer. Dilansir dari CNBC Indonesia pada tahun 2023, laporan salary guide 2023 yang dikeluarkan firma Michael Page memprediksi gaji untuk posisi itu di
RI bisa mencapai 3,5 juta per bulan. Meski angkanya terhitung besar jika dibandingkan dengan UMR rata-rata Indonesia, namun ternyata sangat timpang dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Profesi apa saja yang memerlukan keterampilan pemrograman? Banyaknya lapangan pekerjaan mengharuskan setiap perusahaan menyeleksi mana orang yang betul-betul memiliki keterampilan di bidang tersebut. Tidak terkecuali di sektor IT, yang mana mengharuskan setiap karyawannya menguasai dalam bidang pemrograman. Contohnya front-end developer, back-end developer, dan software engineer. Supaya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan lancar, setiap karyawannya diharuskan menguasai bahasa pemrograman dengan kondisi yang disesuaikan dengan posisi yang dia ambil. Baiklah, dunia pemrograman terus berkembang dengan pesat dan bahasa pemrograman baru bermunculan setiap saat. Namun, beberapa bahasa tetap menjadi favorit di kalangan profesional karena fleksibilitas, komunitas yang kuat, dan permintaan pasar yang tinggi. Berikut adalah beberapa bahasa pemrograman populer berserta kegunaannya. Yang pertama ada Python, biasa dikenal sebagai bahasa yang mudah sangat dipelajari dan serbaguna. Python digunakan dalam berbagai bidang seperti data science, machine learning, pengembangan web, dan otomatisasi. Alasan Python sering digunakan karena sintaksis yang mudah dipahami, pustaka yang kaya, dan komunitasnya yang sangat besar. Lalu lanjut ke JavaScript, bahasa inti untuk pengembangan web frontend. Hampir semua situs web modern menggunakan JavaScript untuk membuat interaksi yang dinamis. JavaScript sering digunakan karena bahasa inti untuk web interaktif, fleksibel, dan banyak sekali digunakan. Lalu yang terakhir ada Java. Java ini memiliki bahasa yang kuat dan berorientasi objek. Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi enterprise, Android, dan big data. Java merupakan platform yang independen, memiliki kinerja yang baik, dan komunitas yang sangat besar. Menurut survei Staff Overflow Developer Survey 2023, Python, JavaScript, TypeScript adalah 3 bahasa pemrograman yang populer. Saya akan membahas tentang tips memilih bahasa pemrograman yang pas untuk kalian. Pertama, kalian harus menentukan tujuannya dulu, lalu pelajari dasar-dasarnya, terus praktekkan secara teratur. Setelah praktekkan secara teratur, ikuti saja perkembangannya karena teknologi terus berubah, jadi teruslah belajar.